Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yanti sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kasam waras. Masya Allah kasam, doakan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih berkeluh dengan hutang-hutang semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, kayau. Hari ini Kaisam sempetin untuk ngoceh dulu sama kalian. Ada hal yang perlu Kaisam ceritakan sama kalian supaya nasib kalian itu tidak sama seperti pekerja migran ini. Alhamdulillahnya si pekerja migran ini masih dijeng sama majikannya. Majikannya good, keren, baik banget ya. Menurut Kaisam ini baik banget. Ini kasusnya pekerja migrannya itu baru datang di Hong Kong dan belum bisa mengerti bahasa ya cuy ya. Sehingga dia dipush sama polisi supaya mengaku bahwa dia mencuri di supermarket. Tapi kalau kejadiannya itu tidak seperti itu cuy. Oke, ini menjadikan pembelajaran untuk kita nih. Makanya Kaisam ngomong, kalau misalkan kalian dituduh atau kalian dipaksa untuk ngaku kalau kalian mencuri, kalau kalian tidak melakukan, jangan pernah sekalinya kalian mengakui bahwa kalian iya melakukan. Saat kalian jujur, saat kalian mengakui kalau kalian mencuri, apa dampaknya? Dampaknya kalian sudah masuk criminal case, atau kalian tidak bisa mencari majikan di Hong Kong kecuali majikan itu sendiri yang masih mau mengejeng kalian. Jadi saat kalian berkasus di rumah majikan yang ini, kalau misalkan kalian terlibat dalam criminal case, kalau majikan ini masih mau sama kalian, kalian aman. Tapi kalau kalian berpindah majikan atau calling visa kalian gagal turun. Itu bukan kayak Tesam yang ngomong, tapi aturan imigrasi yang menyatakan bahwa kalau kalian mau pengajuan visa, syarat salah satunya adalah tidak terlibat criminal case di Hong Kong aja ya. Oke, ayo kita bahas. Kita sebut aja pekerja migran ini namanya Mbak Dewi cuy. Jadi si Mbak Dewi ini pertama kali datang ke Hong Kong. Ini kan wajar ya cuy ya, belum bisa mengerti bahasa. Nah, termasuknya Mbak Dewi ini bekerja di rumah majikan yang majikannya itu baik banget. Ya, Mbak Dewi ini berusaha tidak melakukan pelanggaran apapun dengan majikan. Dia bekerja dengan baik. Di suatu hari, malam hari, majikannya itu chat sama Mbak Dewi. Dew, nanti malam saya mau makan steak sama singsang di rumah. Tolong kamu belikan ini. Kamu ambil duitnya di atas meja, uang maisung kamu ambil 1.500 Hong Kong dollar. Karena daging yang Mbak Dewi beli ini harus di supermarket ini daging yang good quality ya cuy. Ya kalian tahu sendiri kalau misalkan kita belanja di supermarket dagingnya best ya. Ya pastinya mahal ya kan. Emangnya kita beli auyuk ya di pasar cuma 30 dolar, majikan udah ngomel. Majikan siapa tuh? Majikan saya, Kaisam. Beda-beda ya cuy ya. Majikan itu seleranya tuh beda-beda. Ada yang suka makanan western, ada yang suka makanan China, ya kan? Thai kok, ya kan? Ada nggak yang suka makanan Indonesia? Majikan saya, Kaisam. Ih, saya masak ini mau, masak ini mau, apalagi goreng tempe. Wes, mantap. Oke. Jadi si Mbak Dewi ini turunlah dari flatnya untuk membeli tadi tuh. Sebenarnya belinya dia itu cuma 4 macam, tapi mahal-mahal cuy. Ya kan? Salah satunya adalah steak ya. Nah, Mbak Dewi datang nih ke supermarket. Uculuk tuh ya kan. Karena si Mbak Dewi ini merasa bahwa dia itu belanjanya cuma 4 biji kok. Ya kan? Jadi dia ini bawa ranjang aja. Ranjang tuh bukan dorongan ya, ranjang. Nah, mulai cari tuh apa yang dikirimkan gambarnya majikan melalui handphonenya. Oh, ini ambillah, ya kan. Tibanya saat bayar nih, Mbak Dewi udah ngantri, buy toy, pastut. Nah, si kasirnya ini ngetutnya kan harusnya ya kasir itu ngetut barang dipindahkan ya kan. Ngetut barang dipindahkan, ya kan. Nah, pada saat itu mungkin kasirnya berpikir cuma 4 doang ini kan. Akhirnya si keranjang itu ditaruhlah di kasir cuy. Terus kasirnya ngetut. Yang ngetutnya ini barangnya dimasukkan lagi ke keranjang yang sama dong, ya kan, udah ditutut, ya kan. Bayarlah si Mbak Dewi. Nah, tibanya saat exit bunyi. Akhirnya si pelayan yang tadi yang ngetut, kolai. Akhirnya nemuin tuh si Mbak Dewi. Coba lihat. Ya kan? Notanya dicek. Ternyata ada 1 daging steak yang belum ketut. Nah, harusnya ini kan bukan salahnya Mbak Dewi ya. Lagi-lagi karena Mbak Dewi ini nggak ngerti bahasa. Jadi dia ini panik, ketakutan kan. Akhirnya
Cece, kamu ngambil ya? Kamu ngambil daging ya? Kok ini nggak dibayar? Ih, kesel deh sama Ayinya ini yang ngetut, harganya kurang dia yang ngetut kok, ya kita cuma bayar ya kan. Akhirnya sih Mbak Dewi ini dimasukkan ke satu ruangan cuy, dimana di situ ya disidang lah ya kan. Si pelayannya tadi yang ngetut ini ngomongnya, wis poking aja, poking. Datanglah tuh polisi, datang polisi itu terus ngomong, Cece apakah kamu ngambil? Enggak, mau ya kan, namanya juga nggak ngerti bahasa ya cuy ya. Nah akhirnya udah nggak ngaku-ngaku, kayak didipus nih sama pelayannya. Terus akhirnya, Cece coba mana lihat dompetmu, sama polisi itu ngomong. Nah tahu nggak, di dompetnya si Mbak Dewi itu ada uang 1.000 Hong Kong dolar. Terus kata polisinya gini, ini Cece ada 1.000 dolar loh, ini kan dagingnya harganya 125, ya udah dibayar aja sih. Itu apa namanya, supermarketnya itu nggak mau, pengen tetap mengkasuskan, atau mungkin ya si kasirnya itu nggak mau dia itu malu ya, atau nggak mau kehilangan pekerjaannya, jadi mengkambing hitamkan si Mbak Dewi ya kan. Si Mbak Dewi ini ketakutan cuy. Akhirnya majikannya ditelepon, majikannya datang di polisi. Jadi dari kantor itu si supermarketnya itu nggak mau damai, akhirnya si Mbak Dewi ini dibawa ke kantor polisi ya kan, dipus apapun, nggak ngaku-ngaku cuy, nggak ngaku-ngaku Mbak Dewi itu sampai pemeriksaan 10 jam. Akhirnya si polisi itu ngomong, kalau kamu ngaku ini cepat selesai katanya. Nggak ada pilihan lain cuy selain si Mbak Dewi ini, iya saya ngambil. Just kesel kayak Sam itu. Terus sekarang Mbak Dewinya gimana, kayak Sam? Aman sih Mbak Dewinya ya, cuma dia ini bercerita saat dia mau cuti nih, takut nggak bisa balik lagi karena dia punya kasus seperti ini ya kan. Terus setelah ngaku si polisinya, kenapa nggak dari awal aja kamu, kalau misalkan kamu ngaku nih 1 jam juga selesai katanya. Orang kita nggak ngambil aja ya. Akhirnya si majikannya datanglah tuh, jemput Mbak Dewi, terus ngomong dan bersaksi bahwa Cece saya itu baik kok, aman-aman aja kok, Cece saya juga bawa duit, kenapa nggak diambil aja dari duit ini ya kan. Jadi karena pengakuan si Mbak Dewi ini, majikannya menjaminkan dia beberapa uang ya, terus Mbak Dewi bisa keluar. Tapi ingat, pengakuan Mbak Dewi itu dikasuskan sampai persidangan cuy. 1 bulan kemudiannya si rumahnya majikan ini datang surat di mana Mbak Dewi harus menghadap hakim untuk sidang kasus pencurian stiknya. Akhirnya si Mbak Dewi ini sama majikannya datang ya, di situ baru dikasih penerjemah. Si Mbak Dewi itu dikasih orang yang bisa bahasa Indonesia. Akhirnya si Mbak Dewi ini sama majikannya ngomong ya kan, ya udah mau nggak mau, karena Mbak Dewi sudah mengakui kalau dia mengambil, padahal majikannya itu mempercaya kalau Mbak Dewi itu nggak mengambil. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Mbak Dewi tetap dijatuhi denda 500 Hong Kong dolar. Setelah sidang, majikannya bayar denda 500, dan Mbak Dewi ini sudah dikasih tahu nih sama hakim, kalau misalkan kamu ini sudah terlibat kriminal di sini, kamu nggak bisa bekerja lagi di sini kecuali dengan majikan ini. Keluar dari persidangan, majikannya nepuk, udah kamu nggak usah sedih katanya. Tapi gimana, saya udah nggak bisa, tenang aja, saya masih butuh kamu kok. Haru nggak sih? Keren banget majikannya. Andai majikan kita kayak gini semua ya cuy ya, udah ngadirin sidang, udah ngebela Cecenya, udah mau bersaksi bahwa Cecenya itu baik ya kan. Alhamdulillahnya majikannya memang benar-benar baik cuy, mempertahankan Mbak Dewi sampai 4 kontrak. Nah hari ini majikannya itu menyuruh Mbak Dewi, Dew, kamu itu kan udah lama nggak pulang, ya udah kamu pulang dulu deh ya, kamu aman kok, masih bisa masuk. Nah dia ini takut, kayak saya kira-kira saya bisa masuk nggak, ya kan kamu punya visa ya kan. Majikan juga masih mau menjamin, insya Allah bisa masuk ya. Aduh, jadi didenda 500 cuy, gara-gara mengakui yang tidak dilakukan. Ini kesel banget sih ya kasirnya. Nah ayo kita bahas kasusnya Mbak Dewi. Ada nggak sih kasus yang sama yang kalian alami? Oke cuy, gini ya cuy, makanya Kaisam ngomong kayak gini, kalau kalian dituduh, kalau kalian itu diapa-apakan nih, dengerin kata-kata Kaisam, kalau kalian tidak mengambil, biarkan polisi yang membuktikan kalau misalkan memang kamu mengambil atau enggak. Ya, jadi dari sini kesimpulannya apa? Walaupun kamu dipus untuk ngaku, bikin video apapun, jangan pernah mengakui apa yang kamu tidak lakukan. Om Ci, Om Lo, saya tidak mencuri, saya tidak mengambil. Biarkan. Kamu jangan ngomong pilih pala, jangan ngomong apapun itu. Kamu minta penerjemah dulu. Kalau misalkan kamu nih dituduh ya, tibanya kamu dibawa ke kantor polisi, kamu suruh ngaku nih, jangan pernah mengakui. Om Ci, Om Lo, biarkan polisi yang membuktikan ya cuy. Kamu hanya saya butuh penerjemah. Saya butuh penerjemah. Nanti penerjemah pasti akan dihadirkan oleh polisi, terus kamu baru ceritakan kronologinya ke penerjemah tersebut.
Oke, walaupun harus kalian itu jadi tahanan luar untuk sidang supaya kamu tidak bersalah atau tidak mengambil, nggak apa-apa. Setidaknya kita mempertahankan harga diri kita, coy. Sekalinya kamu mengakui apa yang tidak kamu lakukan, apa dampaknya? Kayak Mbak Dewi ini, terlibat criminal case. Artinya apa? Cukup sekian dan terima kasih kamu bekerja di Hong Kong. Bye-bye. Belum tentu majikan kamu sama kayak majikannya Mbak Dewi yang mempertahankan Mbak Dewi sampai 4 kontrak. Kalau tibanya majikan terminit nih, ya wis, bye-bye Hong Kong. Maka dari itu, pertahankan apa kejujuran kamu. Kalau misalkan kamu tidak mengambil, say no. Nggak usah takut. Walaupun kamu berhadapan dengan 10 polisi, walau kamu berhadapan dengan majikan dan lain-lainnya, kalau kamu tidak mengambil, katakan no. Saya tidak mengambil, saya tidak mencuri. Saya bukan pencuri. Oke? Yes. Ambil pembelajaran ya, hati-hati buat kalian yang belanja di supermarket, bawa keranjang, troli, dan pastikan sebelum kamu keluar, lihat nota, bener nggak berapa biji yang kamu ambil. Karena belum tentu kasirnya bisa sebaik dan sebijak Wai Hong. Enggak. Mungkin itu aja saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.